Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua roh makhluk dari ruh Muhammad atau Nur Muhammad di alam lahud dalam bentuk terbaik dan hakiki. Maka roh Muhammad adalah nama bagi keseluruhan roh manusia di alam lahud. Maka dalam hal ini alam lahud adalah al-watan al-asli atau negeri asal. Setelah masa 4000 tahun di sisi Allah dari penciptaan roh Nur Muhammad berlalu, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Arasy dari cahaya roh Muhammad, dan dari cahaya itu pula makhluk-makhluk lainnya diciptakan. Selanjutnya roh-roh tersebut dikembalikan ke alam yang paling rendah, yaitu alam fisik. Sebagaimana firman Allah, kemudian kami kembalikan dia ke alam yang serendah-rendahnya. Quran surah At-Tin ayat 5. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan roh pertama kali dari alam lahud ke alam jabarut. Lalu Allah Subhanahu wa taala membungkus mereka dengan cahaya jabarut sebagai pakaian di antara al-haramain atau dua haram. Roh tersebut di alam ini dinamakan roh sultani. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan roh-roh tersebut bersama pakaian mereka ke alam malakut. Lalu Allah Subhanahu wa taala membungkus mereka dengan cahaya malakut. Roh tersebut di alam ini dinamakan roh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan roh-roh tersebut ke alam mulki. Lalu Allah bungkus mereka dengan cahaya mulki. Maka roh tersebut di alam ini dinamakan roh jismani. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan jasad sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah, dari bumi tanah itulah kami menjadikan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Quran surah Toha ayat 55. Kemudian Allah memerintahkan roh agar masuk ke jasad, sehingga roh pun masuk ke dalamnya dengan perintah Allah. Sebagaimana Allah tegaskan dalam firman Allah, dan aku tiupkan ruhku. Quran surah Al-Hijr ayat 29. Ketika roh telah menyatu dan betah di dalam jasad, ia tak lagi peduli akan perjanjiannya dengan Allah. Pada hari ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Al-A'raf ayat 172. Akibatnya roh tidak mau kembali ke negeri asal, yaitu alam lahud. Maka Allah yang Maha Penolong mengasihi mereka dengan menurunkan kitab-kitab samawi yang mengingatkan mereka pada negeri asal. Sebagaimana firman Allah, dan ingatkanlah mereka pada hari-hari Allah. Quran surah Ibrahim ayat 5. Maksud hari-hari Allah adalah hari-hari keterhubungan Allah dengan seluruh roh pada masa terdahulu. Pada dasarnya para nabi berkali-kali datang ke dunia, kemudian kembali ke akhirat adalah untuk mengingatkan hal tersebut, yaitu negeri asal. Namun sedikit sekali dari manusia yang kemudian ingat kembali dan rindu pada negeri asal. Sedikit pula dari mereka yang bisa sampai ke negeri asal, hingga nubuah atau kenabian memenuhi roh mulia Nabi Muhammad SAW, penutup risalah dan pemberi petunjuk dari ketersesatan. Kemudian Allah mengutus Nabi Muhammad pada manusia-manusia yang lalai itu, untuk beliau singkap basirah mereka dari kelalaian yang lelap. Maka Nabi Muhammad SAW mengajak mereka pada Allah, wusul kepadanya, dan bisa bertemu dengan jamalullah. Sebagaimana firman Allah, katakanlah Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan basirah, yakin. Quran surah Yusuf ayat 108. Nabi Muhammad juga bersabda, sahabat-sahabatku itu laksana bintang gemintang. Kepada siapa saja kalian mengikuti mereka, pasti akan mendapat petunjuk. Yang dimaksud jamalullah adalah Allah Subhanahu wa taala di alam asma dan sifat. Selanjutnya, basyirah yang dimaksud ayat di atas adalah inti roh, ain ar-ruh. Bagi para wali, basirah ini adalah fuad mereka gitu. Basyirah
ini tidak akan terbuka hanya dengan ilmu lahiriah, tapi harus dengan ilmu batin yang langsung dari Allah, atau disebut juga laduni. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Quran surah Al-Kahfi ayat 65, dan kami telah ajarkan kepadanya satu ilmu dari sisi kami. Maka yang harus dilakukan oleh orang-orang yang ingin menggapai inti roh adalah dengan berguru pada ahli basyirah, dengan mengambil talqin dari wali yang mursyid, yang memberi arahan langsung dari alam lahud. Wahai para ikhwan, sadarlah dan cepat-cepatlah memohon ampun kepada Rabb kalian dengan segera bertaubat.